Karena apa? Walaqad hamalat Sulaiman ibnu Dawud dari langit. Terus karena sesungguhnya Nabi Sulaiman itu dibawa oleh angin, sementara beliau itu adalah orang yang ya leleangan, jadi keleyang-keleyangan. Jadi tindak-tindak Nabi Sulaiman itu kendaraannya angin. Pokoknya di bawah ta'ala fi nafsihi faturika alal alam. Maka seandainya Nabi Sulaiman itu pun sombong di dalam keadaan dirinya itu, maka itu pun akan terlempar ke bumi. Nggak sampai diceritakan betapa sifat sombong itu jangan sampai ada pada diri kita. Terus sombong, kibir, terus riya, sum'ah, itu sejenis. Itu sum'ah itu mirip kali riya. Sum'ah itu tapi menunjukkan barang. Riya itu berada di dalam. Dan kalau ada akik, itu sum'ah. Terus pokoknya pamer kata itu. Pamer yang kelihatan. Jadi sampai disebutkan, sampai Rasulullah menegaskan bahwa Nabi Allah pun itu nggak parang sombong, walaupun memang kita mendapatkan fasilitas kayak Nabi Sulaiman. Karena kalaupun itu nggak bisa terantisipasi, misalnya sombong itu Nabi Sulaiman pun akan terlempar dari kendaraannya itu dan jatuh ke bumi. Terus sombong kita dipun atas sangat. Yang itu mereka sejata pun buatan kok menasihati menjadikan buatan menasihati kalau piyambak. Sombong itu uang ya, jadi terus monggo dipun namanya sinau bareng nggak tahu pokoknya terus sareng-sareng belajar sareng-sareng. Tak lagi pun inna habbama sak temene luweh diseneng-senengi barang yang kulo kang ngucap sapa al abdu kawula ila istaiqadha arikalane mereka arikalane tangi sapa abdu min naumihi saking turune abdu iku ucapan subhanalladzi yuhyil mauta wa ala kulli syai'in qadir. Itu ucapan kalimat subhanalladzi yuhyil mauta wa ala kulli syai'in qadir. Tersebut subhanallah suci sapa alladzi zat yuhyi kang nguripake sapa alladzi al mauta ing mati saking kematian. Wa huwa al-utawi alladzi nyata Gusti Allah iku ala kulli syai'in ing atas satu-satu suci iku qadirun maha kuwasa. Sesungguhnya ucapan sebaik-baik ucapan yang diucapkan oleh seorang hamba ketika dia bangun dari tidurnya, yaitu ucapan subhanalladzi yuhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sudah semoga dibiasakan. Mas saya cendek atau panjang-panjang. Misalnya tulis subhanalladzi yuhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir. Menawi sing diwarahne biasane ngoten kan wonten doa. Doane alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur nika. Nika bisae bar niku subhanalladzi yuhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus saya ucapan ingkang pendek-pendek menika menawi dipun biasakan, menawi dipun lampahi cukup biasanya fadilah kuat. Terus walaupun pengen kayak cilik-cilik menika menawi sempat terus mengistiqomahkan, apalagi menika insyaallah fadilahipun akan samya. Monggo salahipun Innallaha satamani Gusti Allah taala maha sapa Allah iku la yang guru ora bakal mirsani sapa Gusti Allah ila suwarikum maring pira-pira gambar sira kabeh, rupa sira kabeh. Wala ila ahsadikum lan ora mresani maring pira-pira pangkat sira kabeh. Wala ila amwalikum lan ora
bakal bersani marang bondo sira kabeh. Walakin lan tetapine yang guru bakal bersani sapa Gusti Allah ila qulubikum maring pira-pira ati sira kabeh wa amalikum lan pira-pira amal-amal sira kabeh Tabrani. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu tidak akan melihat kepada bentuk fisikmu, baguskah, ayukah, buatan baguskah, buatan ayukah, dan seterusnya. Wala ila ahsabikum, dan tidak akan melihat kepada pangkat-pangkatmu, jabatanmu, kedudukanmu. Wala ila amwalikum, dan juga tidak akan dilihat, tidak akan melihat Allah itu kepada harta-hartamu, harta kalian itu. Walaki yang guru ila qulubikum wa a'malikum, dan tapi Allah itu akan melihat isi hatimu dan amal-amalmu. Terus maka terkenal nih kok hadis yang pendek itu terkenal. Sesungguhnya kita itu fokus di dalam kesadaran kita, kalau bisa itu jangan ke yang zahir, jangan ke fisik, jangan ke yang sifatnya duniawi, itu penekanannya, tapi apa yang ada di dalam hati kita, apa yang terdetik di dalam hati kita dan yang terdetak di dalam kesadaran kita, itu yang dibersani oleh Gusti Allah. Dan kemudian amal-amal kita, maka ada doa atau singkat di awal, Allahumma akhrijna min dhulumatil jahli, ya Allah keluarkanlah kami dari gelapnya kebodohan, min dhulumatil jahli ila nuril ilmi, dari kegelapan kebodohan itu menuju ke cahayanya ilmu. Kalau sudah ada di wilayah ilmu, wa min nuril ilmi ila nuril fahmi, dan dari cahaya ilmu itu menuju cahaya kefahaman. Terus ngomong lagu ngoten jelundak kedua, jelundak ketiga. Wa min nuril fahmi lan nuril amal, dan dari cahaya kefahaman itu kepada cahaya amal, sehingga yang ilmu dipunyai itu dibantu dengan kefahaman yang ditambahkan, itu mampu mengantarkan seseorang kepada amalnya, sehingga amalnya mereka disebut amal yang ilmiah. Wa min nuril amali ila nuril ikhlas. Jadi tidak semua orang yang beramal itu bisa ikhlas, tapi disebut dari nur amal yang bisa mengamalkan itu ditambah dengan cahaya keikhlasan. Wa min nuril ikhlas, tapi ikhlas kok ternyata jarang gini. Wa min nuril ikhlas ila nuril qabul. Sehingga ketika kita beramal dengan ikhlas, itu kemudian dihantarkanlah oleh Allah kepada cahaya qabul ijabah yang kita minta, yang kita inginkan. Wa min nuril qabul ternyata dari sini wa min nuril qabul lan nuril maqsud. Nah, ketika sudah terkabul apa yang dihajatkan, apa yang diinginkan, itu kemudian wa min nuril qabul lan nuril maqsud. Kekabulan itu, keterkabulan, keterijabahan itu kemudian terhantarkan kepada nuril maksud. Apa itu maksud? Bedanya apa dengan kabul? Kabul itu ya wis enek unsur maksud kita itu terkabulkan kok cik maksud. Maksud di sini adalah maksud Allah. Jadi apa yang dimaksud Gusti Allah itu sesuai dengan yang kita letakkan dalam hati, kita inginkan, kemudian dikabulkan, kemudian sesuai dengan maksud Gusti Allah. Insya Allah. Sehingga itulah yang akan dilihat Allah. Walaki yang guru ila qulubikum wa amalikum. Allah itu akan melihat kepada hatimu dan amalmu. Apa yang ada di dalam kesadaranmu, apa yang ada di dalam amalmu. Sehingga amal itu satu, tapi yang melakukan banyak, itu fadilahnya beda-beda. Yang satunya bisa ikhlas, yang satunya setengah ikhlas, yang satunya enggak ikhlas. Itu walaupun pada kita salate ngoten, sing sijine keterima, sing sijine keterima separuh, sing sijine ra keterima. Terus ngaten menika datang syariat dipun
diperajari kalian Kanjeng Nabi, dikasih tahu bahwasanya kita itu hati kita kalau bisa menatap kepada Allah walaupun kita beramal. Karena dua sisi ini sesuatu yang biasanya diucapkan di mana-mana dengan istilah zahir batin, dunia akhirat, dunia aktual dan dunia spiritual, terus apa malih, dunia akhirat. Kata, jadi dua ini sesuatu yang sebenarnya sering diucapkan, tapi ya dua ini yang sering menjadi masalah kita bersama. Jadi qulubikum wa a'malikum, hatinya dan amalnya. Jadi kita ini beramal apapun, kalau bisa hati ini juga menyebutkan Allah, menyadari bahwa kita amal dunia tapi hatinya berzikir kepada Allah. Niku memang sing saya ngoten. Tapi niki walaupun sering diucapkan, tapi niki sing sering kangelan. Nah, itu niku angel. Aneh nggih. Sering diucapkan tapi kok angel, kok sering kangelan. Lek dalam hal ibadah, misalnya sholat, niku kan jelas ibadah, jenenge sholat itu kan ibadah nggih. Jadi pomo sholat Allahu Akbar, ngoten niku. Pomo ingat Allah itu sesuai dengan yang diucapkan Allahu Akbar. Niku pas, niku mestinya penak soalnya pas. Pernah ngoten? Tapi misalnya pas ning ngene pasar, dodol, utawa jahit, utawa petung, utawa apa, amal kan ini, mulut, mata dioptimalkan. Nah, tapi hatinya ingat Allah. Saged ngoten. Kudune saged, tapi luwih angel. Lek wis petung ya petung, jane ngono. Gelek yo gelek di dodol ya dodol. Jahit. Tapi lek sing iso jahit, amalin jahit, tapi atine ingat Allah ya Allah ya Allah minimal utawa sholawat sing kathah. Lah niku kan dilekaken soalé pancen angel. Terus lek sing amal dunya ya wis dunya tok, lek sing amal akhirat tok. Lek sing ibadah kemudian bisa menyatu antara yang dilakukan dengan yang didetakkan di hati. Kan penak nggih nek salat mau gambarane. Tapi nyatane apa ya iya salat ya khusyuk tenan. Nyatane ya mboten. Lho, berarti awake dhewe niku kebangetan. Wong sing pada posisi yang penak kok ya manggah ora iso. Ayo piye ngono kuwi. Tapi lek wis petung, lek wis urusan donya, kok ora usah marahi, kok wis pinter. Nyapa ya ngono kuwi. Itulah permasalahan klasik yang kita sering sekali mengatakan, tapi kita sering sekali berhadapan masalah pelik di sini. Yaitu kita akan ketemu kalau kita membahas itu. Ya itu memang dua unsur yang dilihat oleh Allah, qulubikum wa a'malikum. Hatimu, isi hatimu itu apa? Yang dimaksud dari Allah, kalau itu tentang Allah, ingat Allah, ya itu yang baik. Kalau nggak ingat Allah itu nggak baik. Terus a'malikum, amalmu, biasanya apa? Pas kerja di sawah, pas kerja di jalan, pas nyapuai ngomong, pas terus pokoknya amal nopo mawon kerja dalam bentuk apapun itu yang dilihat. Nah kalau itu tadi amal-amal itu bisa terisi dengan zikir kepada Allah, maka sesungguhnya itulah yang hebat. Ya karena sulit itu nggak banyak orang yang bisa melakukan. Karena zikir itu malah niki bahas zikir ya, menyinggung zikir sedikit ini. Zikir itu memang ibarat setrum, maka setrum itu kalau besar maka akan nyetrum apapun itu akan menjadi baik. Zikir itu nyetrum. Tanda gawe misalnya lagi tanda gawe. Niku nggih, tanda gawe ini bisa berkualitas. Sedang jadi pejabat, kesetrum zikir. Kebijakannya kebijakan yang baik nanti akan pro rakyat dengan sendirinya, akan memihak kepada rakyat, bukan pro rakyat di slogannya tok, tetapi nyatanya mencekik rakyat. Itu kan teng dunia bantah mereka. Terus menawi zikir niku nyetrum kehidupan berumah tangga. Berumah tangga niku tenang nggih. Nggih. Ini pokoknya penak. Ketika zikir itu nyetrum seorang guru ketika menyampaikan pelajarannya, menyampaikan menghadapi muridnya,
dianggap itu bukan cara untuk bekerja mendapat uang, tapi dianggap ini amanah Allah, sehingga saya harus menyampaikan yang terbaik yang menuju kepada ketaatan kepada Allah. Misalnya ngoten, nah ini nggih efeknya akan agak besar dibanding dengan yang tidak begitu. Ketika zikir itu nyetrum bocah sing belajar, terus mulai iso belajar, terus ditambahi pelajaran tentang zikir. Ketika zikir itu, ketika pas menerima pelajaran itu zikir, kita pondok-pondok ngoten niku, mulane ilmune yo dadi tenan. Jadi ketika zikir itu nyetrum apapun, itu insya Allah akan yang kesetrum itu baik. Tapi kalau yang ada di dalam qulubikum, di dalam hati itu non zikir, bukan zikir ya, itu jadinya ya sesuai dengan yang itu yang terjadi itu. Sehingga kalau ke pasar itu yang bisa dipahami biasanya kan dodol itu kan ya jenenge dagang golek badi nggih. Ngoten niku syukur kalau bisa zikir ya Allah ya Allah ya Allah, tapi walaupun amaliyahnya dagang. Jadi umumnya wong nek ning pasar zikire duit atau badi. Niku artinya kesadaran yang ada itu loh. Sapa mau diomongne ngoten. Nah, niku umpama nek sing iso ganti ya ning pasar, ketoke padha ning pasar, tapi ya Allah ya Allah toh ngoten. Niku wis pokoke apik to, ora nek elek wis. Pokoke luar biasa niku paling angel ngoten niku. Para wali niku nggih njaga niku. Mulane para wali niku njaga di dalam setiap tarikan nafas itu ada tuntutan ingat kepada Allah sampai ngoten. Sehingga dalam setiap nafas itu dia sadari betul sampai ya setiap tarikan nafas itu nikmat Allah, ya zikir Allah betul Allah ngoten niku. Terus Masya Allah niku nasihat saestu kagem kaula piyambak, muga-muga kita sedaya dipun jampilaken Allah nglampahi kang saya menika. Nanten menika pancen piye nggih, pomo diarani barang angel iki sakjane yo penak zikir lho mek ngoten tok. Tapi diarani penak iki kok ya nyatane angel. Amen lali, amen ora kelingan. Sakjane piye carane ngoten. Monggo digraye dhewe-dhewe pokoke dosane dhewe-dhewe sak saged-sagede. Salajengipun Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha satamani Gusti Allah Ta'ala mahal luhur sapa Gusti Allah la iku la yarda ora bakal ridho sapa Gusti Allah ya abadihi maring kaulane Allah al-mu'mini kang mukmin kang duweni iman. Idza dhahaba arikalane lunga sapa abdun bisofihi kelawan pilihane abdun min ahli ardi saking ahli bumi fasobara mongko sobar sapa ahli ardi wahtasaba lan amrih ganjaran sapa abdun bisawa bidunal jannati kelawan ganjaran sakliyane swarga. Allah dasanya sesungguhnya Allah Ta'ala itu tidak akan ridho kepada hambanya yang mukmin ketika dia pergi dia memilih dengan pilihannya kepada ahli dunia walaupun dia sabar dan kemudian dia memfokuskan pencarian ganjarannya itu dengan ganjaran selain surga. Orang pada pina, pina tadi. Artinya sing pina ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak suka membalas hambanya yang beriman apabila ditinggal mati kekasihnya, lalu ia sabar dan berserah diri selain surga. Oh, nggak terus artinya malah. Oke, Mbak Ali nggak terus. Oh, berarti kalau lihat macamnya keliru.
tidak suka, tidak rela. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan ridho kepada hambanya yang Tidak mukmin akan rela memberikan iman ketika dia ditinggal mati kekasihnya, lalu ia sabar dan berserah diri selain surga. oh bisa fihi ini maknanya apabila kekasihnya dari kalangan penduduk bumi meninggal. Apabila ditinggalkan mati oleh kesayangannya, tidak ada yang harus diperbuat kecuali bersabar dan berserah diri kepada Allah, maka baginya surga. Oh nggih, kalau sampeyan saged menangkap poinnya, kalau klintu oleh maknanya bisa fihi itu pilihannya itu ternyata bukan niatnya tapi dia apa ya sesuatu yang dia cintai, sesuatu yang dia miliki sebelumnya dicintai, kemudian min ahli arti saking ahli bumi, ketika ditinggal tapi bisa sabar, maka Allah maringi ganjaran dengan ganjaran Surga. bisawabi dunal jannah. Tapi kok dunal jannah ini? Namun berpanggil artinya. Iya bodoh. Karek nangkape. Oke, ngoten. Jadi ini penekanannya bahwa kita memang diutus, dicontohi oleh Kanjeng Nabi, Sabar. Gitu, utus sabar. Jadi penekanannya di sabar. Sabar itu penekannya. Jadi sabar. Oke. Nggih, itu jaminannya memang harus Berikan ada. juga yang Disayangi, dicintai. ikhlas. Karena sabar itu sesuatu yang niku berat kados zikir mirip. Yo sakjane lek darani kena iki penyanyatane angel, tapi darani angel iki wong sabar pokoke seneng ngono lho, kita sabar. Nggih, ora usah piye-piye ora usah respon iku ora usah bingung piye to sabar sing bener iki. Wis pokoke meneng ngono. Ketok tapi nggak hatinya gundel, Pak. Sabar dan Yang tenang hatinya enggak. sabar dan berserah diri kan. Artinya ketika sabar itu angel, ketika meneng pun itu lek gundel piye lah. Iya, meneng. Minimal lek wis meneng kan awake kan wis meneng. Angel wes. Baru kok ngurusi grundel. Ngurusi hati. Angel wes angel. Angel teman tuh. Sabar itu ninggih niku wae masyaallah. Kalau jadi nggak izin ya tadi wong kula itu sering membaca. Tapi membahas tentang kaitanipun sabar. Nggih wonten setunggale dawuh mbok menawi niki kiyat lek testo tapi nggih mboten wong niki namung kira-kira kados semacam hasil istihad, tapi walaupun ngoten mboten kenging dianggap meh. Jadi sabar itu terdiri dari sod, ba, ro to. Niku sod niku ya artinya sabar itu bisa dihadapi dengan baca selawat. Jadi ketika meneng panggang grundel niku wau kira-kira kiatnya niku. Jadi ya dengan baca selawat. Kiat sabar. Lek kelingan tapi. Jadi ketika nawusul kata mulane kathah amalia, kathah ijazah niku sing ijazah niku berupa selawat. Mboten ngoten tok biyen tiyang sepuh-sepuh, mbah-mbah bahkan nggih tasik ibu, bapak awake dhewe niku lek awake dhewe medal-medal ngoten kan pesene sing akeh maca selawat lho. Kan panggah ngoten to? Lek sing akeh selawat ning dalan panggah ngoten. Jadi artinya penekanan tentang selawat yang diterima oleh bapak ibu, mbah-mbah kita dari guru-gurunya, kiai-kiainya dulu itu begitu mendalam dan berkesan. Jadi begitu selawat itu begitu pentingnya, masya Allah. Selawat itu kan ucapan loh saja nih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, selawat itu lihat dilihat dari arti makna kamusnya, itu artinya kumpulan dari sholat. Jadi jamak. Taksir sing artine pira-pira sholat.
Lah yo piye ngoten niku? Lek diterusne nek lah berarti salat kuwi apa? Salat kuwi yo maca selawat, salat itu. Salat itu maca selawat. Lah selawat niku jamaah salat. Paham ya, Jajal? Ini kalau dilihat dari sisi kamus. Terus kemudian ketika kita membaca bacaan sholat, di dalam sholat itu ternyata banyak doa-doa yang kemudian diperuntukkan, ditujukan kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Sampai bacaan terakhir at-tahiyat itu kan monumen pentingnya Rasulullah ketika bertemu Allah pada saat Isra Mi'raj di Mustawan, bertemu dengan Allah hanya berdua. Malaikat Jibril yang mengantarkan pun hanya mengantarkannya. Terus Kanjeng Nabi monggo kula dari atas, tapi kula mboten Kuat. kiat. Kula mboten kula dereng diizinkan kali Gusti Allah saged pinanggih kali Gusti Allah. Dadi ngeten terus malaikat ini Kanjeng Nabi mlebet teng Mustawan teng Ars. Wilayah tertinggi di langit, gampangane membayangkan. Terus bertemu kali Gusti Allah niku terekam di at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah. Niku at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah. Niku salame kanjeng Nabi. At-tahiyatul mubarakah. Salam perjumpaan, salam yang penuh barokah. Pomo dhewe ngeten mlebu omah ngoten assalamualaikum ngoten. Niku salame kanjeng Nabi waktu niku pinanggih kaliyan Gusti Allah. At-tahiyatul mubarakah. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah. Salam perjumpaan yang penuh barokah. Salawat. Semua salawat, semua ucapan baik, semua doa hanya kepada Allah. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibat, dan semua ucapan-ucapan kebaikan hanya thayyibatul lillah. Niki pomo awake dhewe mlebu omah ngoten. Assalamualaikum niku assalamualaikum Kanjeng Nabi niku. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah. Maka terus Gusti Allah saking lebat jawab Assalamualaikum ya Nabi. Assalamualaikum ayyuhan nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah niku jawabane Gusti Allah. Assalamualaikum, keselamatan terlimpah bagimu. Ayyuhan nabiyyu. Kanjeng Nabi kan setunggal. Ayyuhan itu dalam bahasa Arab untuk banyak orang. Ayyuhal ladzina amanu niku lho teng Al-Qur'an kan kathah to. Niku sebenarnya untuk semua orang. Tapi ini kenapa kok ditujukan Allah ayyuhan nabiyyu? Nabi ini namung setunggal. Ayyuhan nabi itu bentuk saking cintane Kanjeng Nabi. Allah dumateng utusane yang terkasih itu dikumpulkan semua nabi itu untuk nabi satu yang ada di hadapanku ini. Ayyuhan, assalamualaikum ayyuhan nabi warahmatullahi, dan segenap rahmat Allah, rahmatku karena omongannya nggak Allah barakatuh, dan barokah rahmat dan barokahku terima kepadamu. Terus ini perjumpaan dua orang kekasih yang sudah lama nggak ketemu terus pinanggih kados menika salami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nah, Kanjeng Nabi diparingi salam ngoten niku, mboten kok diparingi ucapan penghormatan yang begitu besar dari Sang Maha Agung, Sang Maha Pencipta, Sang Allah. Kanjeng Nabi mboten kok merasa GR, mboten kok merasa bangga, mboten nggih. Menika tergambar di ucapan Kanjeng Nabi. Assalamualaikum
keselamatan bagi kita semuanya, kita berdua bersama Engkau ya Allah. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin, dan atas orang-orang hamba-hamba yang pada soleh-soleh semuanya. Jadi orang-orang yang soleh itu bangga disebut kali Kanjeng Nabi. Yang dibayangkan Kanjeng Nabi nggih umatnya bangga. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Lah, delok perjumpaan yang begitu syahdu, yang begitu indah ini antara pertemuan. Jadi kan pertemuan pencipta dan yang dicipta kasihnya, yang menjadi sebab diciptakannya jagat ini. Terus malaikat-malaikat sing njaba sing mireng niku wau kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Niku bersaksi. Niku jadi pomen iki tempat pertemuan Kanjeng Nabi kali Allah ngoten. Niku kono-kono malaikat akeh ribuan ngoten ngobong niku bersyahadat. Niku jadi begitu luar biasa pomen nek sone ngoten begitu gede ngoten. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kami bersaksi ngoten sesungguhnya. Tapi mereka ngomongkan saya semua. Saya bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Muhammad Rasulullah adalah utusan Allah, kekasih Allah. Dan itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sak terusnya niku sama malaikat niku. Nah, akhirnya di monumen itu diabadikan di tahiyat. Jadi tahiyat niku syukur sakit membayangkan itu insyaallah nanti insyaallah sakit khusyuk karena itu pertemuan Allah yang Maha Agung dengan kekasihnya yang paling dikasihi, yang paling dicintai sampai mati. Ya, niku cerita apa atau kok sabar gitu, sabar. Jadi sabar itu salah satu ulama mengkiatkan macam selawat. Kalau pas kesukaan kelingan Mbak saat itu. Mugi-mugi kelingan mungkin. Tapi kalau kapan kita karena memang sabar itu berat bagi siapapun. Betul. Bagi kiai yo berat, bagi ulama yo berat, bagi sing enggak berat, sing kula mulai paham itu. Yang sabar itu yang enggak berat hanya bagi itu para wali. Di sini betul berat. Jadi berat, tapi bisa meletakkan pada meletakkan pada tempatnya. Jadi pomo disederhanakan gitu. Apa-apa iki kok ngene Gusti Allah, apa-apa kuwi kersane Allah. Terus pas enggak bisa sabar berat, itu diserahkan kepada Allah. Ya Allah, kalau mboten mampu. Ya Allah, kalau mboten kiat, kalau pasrah panjenengan. Nyuwun panjenengan kiataken. Niku saged. Tapi yang bisa melakukan itu biasanya orang-orang sudah kepepet reso nyapo-nyapo. Tapi pas ngoten niku pas diparingi eling. Lek pas gak diparingi eling mek sok sing terjadi. Depresi, stroke. Itu kalau nggak pas diparingi eling. Makanya kita itu di dalam agama ini sebenarnya diparingi solusi, itu jalan keluar. Pomo penake ngomongno pembuangan terakhir. Wes lek ora iso piye-piye, ora iso nang ndi, ora iso uber, ora iso nyapa-nyapa, ora iso ungkep. Wes selawat. Untuk pasrah non gini. Kuwi ya wis awakmu jelas ora kuat kok gak mbok tanggung. Pomo mentolok goblok kok to iki. Wes jelas ora kuat ora iso ora godang. Nyapa kok ora ndang mbok pasrahne. Wong kuwi lho ujian ku lho tes. Ora iso pasrahno guru. Perbu kula mboten saged. Lek guru mboten purun, lek Gusti Allah purun. Balekne ae. Terus karena apa? Itu kan gaya resiko. Lah niku wis jelas ngoten nyapa to ora ndang dipasrahne.
Jadi permasalahannya banyak penyakit yang muncul yang katanya separuh pomo bunder ngoten separuhnya karena pikiran gak mengelola emosi toh jadinya. Ya emosi biasanya ngempet itu biasanya ngempet nesu doa orang sabar gitu. Lah wis jelas ngono, nyapa orang yang pasrah nyapa. Ya udah pasrah toh. Ya Allah kula boten mampu, ya Allah nyuwun pangapunten nika menawi akibat dosa-dosa kula nggih boten mampu ningali napa sing sakjane kula lampahi. Sakjane pomo gelem tenanan ya bisa jadi ya kelingan tapi gayane ora mampu. Kula boten mampu ya Allah nyuwun pangapunten pinten dosa kula nyuwun pangapunten. Ngoten niku lho. Kuwi wis plong biasane ngoten niku. Apa neh? Biasane ngoten niku bengi. Curhat. Terus mari ngono. Ngoten niku ora usah diwarahi nangis dhewe. Dan itu tetesan air mata yang keluar itulah yang beriringan dengan keluarnya penyakit di dalam tubuh secara medis. Sehingga orang yang pasrah itu banyak lemunya biasanya. Artinya lemu itu tenang terus efek yang pertama Kakean mangan. Kamu kakean mangan ora apa gak sambal. Mangane akeh. Kaya ruru wae. itu iya, itu pun karena efek dari itu wow. Tapi efek pasrah. Enak kan awalnya, jadi dia makan enak sehingga efeknya makan enak, turu ya enak, namanya memalih enak. Lah karena nggak bisa mengontrol lemu, tapi kalau bisa mengontrol, loh, ya iya memang, ya nggak lemu, ya bisa. Misalnya olahraga, misalnya aku kok lemu, bukan olahraga. Loh misalkan itu urusan fisik kan. Ini kau bahas urusan PNAE ini kok, PNAE pikiran, PNAE awak. Nanti menjadi dari yang penak itu menjadi enak, makan enak, berpikir enak. Makan sembarang enak. Kok Ketemu dengan orang dengan permasalahan yang pelik niku. Ya balik enak. Enggak hanya selesai permasalahannya sendiri, tapi ya selesai permasalahan. Kadang-kadang orang lain pun juga ikut merasa enak. Kadang-kadang ngoten. Itu sabar itu memang berat banget bagi siapapun, bagi siapa yang bisa menyiasati niko nggih balik anugerah malih niko peparing bisa. Lha nek sabar ngoten kok enten dongane ngoten kok. Allahumma ja'alna minas sabirin. Allahumma rizqna sabra wa ja'alna minas sabirin. Ya Allah, rizkikanlah kepada hamba sabar ya Allah, dan jadikanlah hamba termasuk orang-orang yang sabar. Sabar itu banyak guys. Minas sobi. Penak diucap. Penak diucap. Penak diucap nih angel enggak kok dina angel. Angel wis, angel. Mulane sing terkenal sakniki kan ning wewean niku. Angel niku. Kok yo pas karo situasinya, Mas. Itu nyapu-nyapu jadi ruwet menjadi angel tenan. Angel tenan. Salajengipun Innallaha satamani Gusti Allah taala maha luhur sapa Allah iku la yazlimu ora bakal zalim sapa Gusti Allah al mukmina ing wong mukmin hasanatan ing keapian yukta kang den wehake apa hasanah alaiha ing atase mukmin alaiha ing atase hasanah fid dunya ing dalem dunya wa yusabu lan diganjar alaiha ing atase hasanah fil akhirati ing dalem akhirat wa amal kafiru lan anapun wong kang kafir iku fayu utawa mongko den paringi sapa kafir bihasanatin kelawan hasanah fid dunya ing dalem dunya hatta ida afdo sehingga alikalane teko sapa kafir ilal akhirat maring akhirat
lam takun mongko ora bakal ono iku lahum kafir apa hasanatun hasanah yukto kang den paringake alainya ngatasi kafir mau khairan ing bagusan rawahu Ahmad amanah. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu tidak akan berbuat zalim kepada orang yang mukmin dengan memberikan dengan kebaikan-kebaikan yang diberikan kepadanya di dunia. Sehingga Allah itu Poso berarti 14 sih. iya, kalau memberikan nikmat, kalau memberikan anugerah, kalau memberikan kebaikan itu tidak akan zalim. Lah kenapa kalau zalim wong itu anugerah, namanya anugerah itu bonus. Kalau diberi bonus itu enggak akan, misalnya wong nyun berhasil sukses sugih, terus kemudian berhasil sukses sugih. Sugih niku harta yang diberikan Allah itu aslinya tidak akan menjadikan kemadorotan. Aslinya ngoten. Leleknya pokok wong sugih kok malah iso sombong, kok malah iso kemlelet, kok malah iso sok ngono sok ngene. Yo, itu karena yang bersangkutan nggak bisa mengontrol dirinya. Tapi dengan apa yang dia peroleh itu tidak ada masalah. Itu anugerah. Itu ibaratnya bonus. Jadi bonus ya dinikmati ngono ya. Mulane kalau kita punya sesuatu dirawat sing tenanan sing apik. Ojo kok dalam rangka aku kira keturunan aku nanti itu kono-kono. Ojo ngono. Jadi dirawat jadi opene sing tenanan. Jadi jangan salah sikap. Karena apa yang diberikan Allah itu bukan apa-apa, itu bonus memang. Hatta idza abda ilal akhirati lam takun lahu wasan. Wa yusabu 'alaiha fil akhirati. Dan itu akan diganjar di akhirat. Jadi kebaikan, kesuksesan, harta yang diberikan Allah di dunia lek iso digunakan nggih sing apik, sing pas, dinafkahkan sing pas, dimanfaatkan sing pas. Lha niku yo iso digawe manfaat ning donya ya penak, engko ning akhirat ya bakal diganjar iso berlipat-lipat. Lek ikhlas, lek ridho, lek tepat sasaran, tepat guna, tepat situasi. Lah, sebenarnya untuk bisa menjadi tepat itu sudah ada tuntunannya juga. Misalnya pas Muharram, pas tanggal 10 niku saged pas tanggal itu maring nih santunan anak yatim. Pas anak yatim pas tenanan yatim. Lha niku fadilah luar biasa. Tapi pas ning ngoten niku karo pas duwe dhuwit kan, karo pas senggange awake dhewe niku angel. Makanya sebenarnya tuntunan sudah ada. Terus panduannya yang seperti ini sudah ada. Tapi kita kadang sering ya ngepasnya awak itu kadang-kadang angel aja sih. Terus mumpung niku tasik Muharram wis ora pas-pas entek monggo wis. Pomo enten sing betah, wonten napa neh yatim piatu sing betah. Wis lek wonten rezeki dalane mawon. Niku fadilahe mboten mampu terkatakan saking kakae. Kados tiyang haji ngoten niku. Tiyang haji niku lek kelompokne suwi misale jenenge biayane kan nggih kathah. Tapi lek wis berhaji kaya ilang kabeh mboten enten. Kok kelingan bah aku ben warang lho ngeten niku. Hilang dengan ketika melihat Ka'bah niku wis ical niku. Jadi harta itu tidak seberapa yang mahal harga untuk menyampaikan itu tidak teringat sama sekali. Karena sangat besarnya yang anugerah Allah yang ada di sana. Jadi yang ada tersisa tertinggal dalam hati itu ketika sampai di rumah tinggal kangen ngoten tok. Pengen neh. Hilang sudah tentang angele lumpuk suwi gitu niku angel. Jadi lek sing enten misalnya tiang haji ini enggak disebut terus mari ngono grundel bah aku haji larang lho bro. Ngoten niku ketoke itu haji ini enggak enek labete iku ketoke. Lek sing perasaan ngoten niku. Soalnya apa? Soalnya haji ini ketika sudah di sana sudah hilang. Jadi perasaan untuk betul enggak enek jane sajane asline ngoten. Ini ya pancen larang pancen ini. Sapa to sing ngomong murah. Tapi ketika sudah sampai sana sudah hasil yang diperoleh itu lebih jauh berlipat-lipat daripada
jerih payah yang dipakai. Ini kata sedikit wow, lek kita sakit bersedekah pada saat-saat yang dituntun di dalam syariat itu, maka fadilah yang akan kita dapat itu kalau di akhirat itu berlipat-lipat luar biasa. Itu belum yang diberikan Allah pada saat di dunia ini. Terus semoga ini kan kasih mengharap. Terus semoga kalau kita enak waktu itu hari ini saat sakit jangan kita saat waktu ini saat aku nanti. Terus wa amal kafir fa yu'ta bi hasanatin fid dunya. Dan adapun orang kafir itu akan diberikan kebaikan oleh Allah itu di dunia. Jadi orang kafir ya pangga diparingi karena Allah itu Rahman Rahim. Sehingga Rahman itu sifat Allah yang diberikan kasih kepada semua orang. Kan Islam itu rahmatan lil alamin, semua makhluk. Islam saja rahmatan lil alamin, apalagi Allah yang mengutus untuk mengambil Islam sebagai agama. Ya pasti lebih rahmatan lil alamin. Maka Allah dengan sifat rahim, rahmannya itu memberikan semua kebaikan kepada orang kafir sekalipun. Bahkan orang kafir sekalipun walaupun enggak Islam, tapi dia mau tekun, yang diparingi sukses, diparingi berhasil, yang diparingi apa-apa yang diinginkan. Tapi itu sebatas di dunia, selesai. Hatta idza afda ila akhirati lam takun lahu hasanatan yu'ta 'alaiha bi khairan. Sehingga ketika selesai sampai dengan akhirat itu tidak akan menjadi kebaikan bagi si kafir itu yang diberikan dalam bentuk kebaikan. Kebaikan ya sudah